Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua senantiasa sehat-sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi perlu diperhatikan bagi anak-anak kami sekalian, dalam masa pandemik ini kita harus senantiasa menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan kita harus ikuti instruksi dari pemerintah kita yang mengatakan kita harus di rumah saja. Karena dengan cara ini kita yakini kita bisa memutus penyebaran dari rantai virus corona. Semoga apa yang kita lakukan ini tidak sia-sia. Baik, anak-anak kami sekalian, dalam video kita kali ini kita akan membahas tentang materi kita, yaitu sistem pernapasan. Ya, saya yakin ini semua tidak menjadi sesuatu yang asing bagi kita. Karena setiap kita pernah melakukan yang namanya pernapasan. Baik, apa yang harus kita perlu pelajari dalam materi kali ini? Kita perhatikan. Ya, anak-anak kami sekalian, untuk materi tentang sistem pernapasan, ini ada beberapa topik atau harus beberapa ketentuan yang harus kita pahami. Nah, SK ini adalah standar kompetensi. KD-nya adalah kompetensi dasar. Ini indikator, kemudian ini ada materinya. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung lihat apa indikator. Indikator itu adalah tujuan yang harus kita capai ketika kita sudah mempelajari tentang sistem pernafasan. Baik. Apa indikatornya yang harus kita bisa lihat? Nah, di sini Bapak buat ada 6, ya, ada 6. Nah, yang pertama kita harus bisa mengidentifikasi. Ya, mengidentifikasi struktur, fungsi, dan proses pada sistem pernafasan atau respirasi. Yang kedua adalah kita harus bisa mengaitkan struktur tersebut dengan fungsinya dan dengan proses yang akan kita pelajari. Selanjutnya kita juga harus bisa menjelaskan, ya, kita harus bisa jelaskan bagaimana strukturnya, bagaimana fungsinya, dan bagaimana prosesnya. Ya, saya rasa ini bisa dibaca, ya. Sampai yang terakhir, kita harus bisa berikan contoh mengenai penemuan-penemuan di bidang teknologi yang berhubungan dengan sistem respirasi. Ya, yang berhubungan dengan sistem respirasi. Oke, kita lanjut ke materi kita. Baik, kita masuk ke materi. Nah, tapi di materi kali ini kita hanya bahas mengenai pengertian bernafas dan respirasi, kemudian mekanisme pernapasan, dan frekuensi pernapasan. Untuk alat pernapasan nanti akan kita bahas di video berikutnya, ya, supaya tidak terlalu panjang, ya, nanti kalian bosan untuk melihatnya. Nah, baiklah, kita akan lihat materi kita atau topik kita yang pertama, yaitu bernapas dan respirasi. Ada apa dengan ini? Kenapa kita harus bahas? Nah, kita lihat. Ternyata di kehidupan sehari-hari kita selalu samakan antara bernapas dan respirasi. Ternyata itu beda, ya. Ternyata itu beda. Bernapas dan respirasi itu beda, beda, ya. Bedanya di banyak, kita perhatikan. Kita perhatikan, ya. Bernapas itu hanya menceritakan tentang masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida.
Saya ulang, masuk oksigen, keluar karbon dioksida. Sampai di situ saja pengertian dari bernapas. Nah, bagaimana dengan respirasi? Respirasi itu adalah penggunaan oksigen yang masuk tadi ketika kita bernapas. Untuk apa digunakan? Untuk melakukan proses oksidasi. Ya, untuk melakukan proses oksidasi. Mengapa harus dilakukan oksidasi? Untuk menghasilkan energi. Ya, untuk menghasilkan energi. Dan energi inilah yang kita pakai untuk melakukan aktivitas. Ya, untuk melakukan aktivitas. Nah, proses ini, ya, proses respirasi ini terjadi di dalam sel. Lebih tepatnya di dalam mitokondria. Baik, kita lihat perbedaan, ya. Lebih detail kita akan lihat. Nah, perbedaan yang pertama antara bernapas dengan respirasi adalah pernapasan melibatkan proses mekanik. Sementara respirasi melibatkan proses kimiawi. Contohnya adalah, supaya lebih paham, pernapasan itu melibatkan proses mekanik itu dimaksud adalah dia melibatkan alat pernapasan berupa hidung dan mulut. Ya, berupa hidung dan mulut. Kemudian respirasi melibatkan proses kimia, yaitu terjadi di dalam sel dengan proses kimiawi dan sifatnya intraseluler. Itulah perbedaan yang pertama, ya. Kita lihat yang kedua. Yang kedua, pernapasan hanya cerita tentang masuk gas dan keluar. Gas yang masuk itu apa? Oksigen, udara, ya. Kemudian keluar karbon dioksida dari tubuh. Sudah sampai di situ saja untuk pengertian dari pernapasan. Nah, sementara respirasi adalah proses memecah nutrisi dengan oksigen yang masuk tadi sehingga menghasilkan energi. Ya. Saya rasa ini gampang ya, sudah bisa dipahami untuk perbedaan pernapasan dengan respirasi. Dan yang terakhir, pernapasan itu terjadi antara tubuh kita dan lingkungan, gitu ya. Dan lingkungan, antara tubuh dan lingkungan, itulah pernapasan. Sedangkan respirasi terjadi pada tingkat sel atau terjadi pada tingkat seluler atau intraseluler. Ya, itulah perbedaannya. Nah, untuk pengertian bernapas, respirasi, perbedaannya saya yakin kita sudah paham. Baik, kita lanjutkan materi kita berikutnya. Ya, kita lanjut materi kita berikutnya mengenai mekanisme pernapasan. Baik, anak-anak kami sekalian, mekanisme pernapasan itu ada dua. Yang pertama ada mekanisme pernapasan dada dan yang kedua ada mekanisme pernapasan perut. Ya, mekanisme pernapasan perut. Nah, kita bahas yang pertama tentang mekanisme pernapasan dada. Bagaimana caranya? Kita lihat. Pernapasan dada adalah pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Otot antar tulang rusuk. Ingat kata kunci pernapasan dada. Otot antar tulang rusuk, ya. Otot antar tulang rusuk. Mekanismenya dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, dia ada dua cara nanti. Dia secara inspirasi dan ekspirasi. Pak, apa itu inspirasi, Pak? Inspirasi itu adalah proses masuknya oksigen. Ekspirasi itu adalah proses keluarnya CO2. Baik, kita lihat apa sih itu inspirasi? Baik, kita lihat. Inspirasi adalah prosesnya begini, ya. Inspirasi prosesnya ketika otot antar tulang rusuk berkontraksi, ya, mengakibatkan tulang rusuk terangkat,
sehingga rongga dada membesar dan tekanan udara di rongga dada mengecil, membuat udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Terjadilah proses inspirasi. Ingat bahasanya ya. Otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga membuat tulang rusuk terangkat, mengakibatkan rongga dada membesar dan tekanan udara di rongga dada mengecil dan udara dari luar masuk ke dalam tubuh atau paru-paru. Ya. Baik, kita lihat gambarnya ya. Kita lihat gambarnya untuk proses inspirasi. Tapi kita lihat dulu ekspirasi ya. Ekspirasi. Untuk ekspirasi, prosesnya begini. Otot antar tulang rusuk berkontraksi, membuat tulang rusuk kembali ke posisi semula, dan rongga dada mengecil, sehingga tekanan udara di rongga dada membesar, membuat udara dari dalam keluar. Ya, membuat udara dari dalam keluar. Saya ulang ya. Proses ekspirasi. Ingat, ekspirasi itu adalah udara yang keluar ya, udara yang keluar. Jadi prosesnya begini, otot antar tulang rusuk dalam itu berkontraksi ya. Kemudian otot antar tulang rusuk berelaksasi, membuat tulang rusuk kembali ke posisi semula dan rongga dada mengecil, tekanan udara di rongga dada membesar dan udara yang dari dalam keluar. Itulah proses ekspirasi. Baik, kita lihat perbedaannya ya mengenai gambar tentang inspirasi dan ekspirasi. Nah, untuk inspirasi lebih jelas perhatikan gambar ini ya. Ini jadi tadi saya katakan tulang rusuk bergerak naik atau kenapa bergerak naik? Karena berkontraksi, membuat paru-paru membesar, ya, sehingga volume di sini mengecil, udara masuk. Itulah inspirasi, ya. Kemudian ekspirasi begini, ekspirasi tulang rusuk bergerak turun atau berelaksasi, kemudian paru-paru mengecil, volume di sini membesar, membuat udara keluar, begitu ya, membuat udara keluar. Nah, inilah proses ekspirasi dan inspirasi pada mekanisme pernapasan dada. Ya, gampang ya, bisa dipahami. Ingat, kata kunci dalam pernapasan dada adalah otot antar tulang rusuk. Ya, otot antar tulang rusuk. Nah, ini gambar pendukung lagi. Perhatikan. Untuk inspirasi, tulang rusuk terangkat karena berkontraksi ya. Kemudian volume rongga dada membesar, tekanan di sini kecil, udara masuk. Ya. Saya ulang, tulang rusuk terangkat karena berkontraksi, volume rongga dada membesar, ya, volume membesar, tekanan kecil, udara masuk. Inspirasi terjadi. Yang kedua, tulang rusuk turun karena berelaksasi, volume rongga dada mengecil, tekanannya besar, udara keluar. Bisa dipahami? Oke, terjadilah proses ekspirasi. Nah, kita lanjut tentang pernapasan perut. Apa sih pernapasan perut itu, Pak? Jadi, perhatikan baik-baik ya. Pernapasan perut itu merupakan pernapasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot diafragma. Beda ya. Kalau pernapasan dada tadi apa? Melibatkan otot antar tulang rusuk. Sementara otot diafragma melibatkan pernapasan perut melibatkan otot diafragma ya. Nanti akan kita lihat bagaimana apa sih itu otot diafragma ya. Nah, kita lihat proses dalam pernapasan perut. Yang pertama ada fase inspirasi, sama dengan pernapasan dada. Ada fase inspirasi. Fase inspirasinya adalah otot diafragma berkontraksi, diafragma mendatar, rongga dada membesar, tekanan mengecil, udara masuk. Ingat, pada konsepnya adalah otot diafragma itu mengecil, berkontraksi sehingga membuat diafragma mendatar, ya. Jadi sebenarnya
Otot diafragma kita itu ketika dia berelaksasi, dia sebenarnya melengkung ya, agak melengkung ke atas. Jadi ketika dia berkontraksi, maka dia sedikit mendatar. Ya, mendatar sehingga mendorong rongga perut kita gitu ya. Rongga perut kita. Nah, kemudian akibat dari dorongan dari otot diafragma yang menjadi mendatar itu, akibatnya adalah rongga dada itu membesar. Kemudian rongga perut juga membesar. Tekanan menjadi kecil ya, dan udara yang dari luar masuk. Itulah fase inspirasi dari pernapasan perut. Nah, kita lihat fase ekspirasi. Fase ekspirasi adalah lawan dari inspirasi. Ingat ya, kalau inspirasi kita sudah paham, harusnya ekspirasi sudah paham ya. Nah, pada fase ekspirasi, otot diafragma itu berelaksasi. Atau kembali ke bentuk semula. Diafragma kembali ke bentuk semula. Rongga dada mengecil, dan tekanan menjadi lebih besar sehingga udara keluar dari paru-paru. Itulah pernapasan perut ya, pernapasan perut. Nah, kita lihat gambar dari pernapasan perut ya. Nah, yang saya maksud tadi otot diafragma itu inilah yang disebut dengan otot diafragma ya. Ini otot diafragma ini ya. Jadi perhatikan, ketika dia berelaksasi, otot diafragma itu melengkung ya. Nah, ya, inilah otot diafragma. Nah, ini otot antar tulang rusuk, gitu ya. Ini otot antar tulang rusuk. Ini otot antar tulang rusuk. Baik, kita bahas mengenai pernapasan perut berdasarkan gambar ini. Nah, yang pertama otot diafragma berkontraksi, membuat dia mendatar. Kan ini sedikit mendatar ya, dibandingkan dengan ini lengkungannya, ya. Jadi ini lebih datar ya. Akibatnya volume rongga dada membesar, volumenya yang membesar nak, tapi tekanan udara di dalam mengecil, begitu ya, sehingga membuat udara masuk. Terjadi fase inspirasi. Yang kedua, fase ekspirasi adalah otot diafragma berelaksasi. Jadi ketika dia berelaksasi, dia akan melengkung. Ya, melengkung. Sehingga membuat volume rongga dada mengecil, tapi tekanan udara di dalam ini besar sehingga terdorong keluar. Ya, sehingga terdorong keluar. Terjadilah fase ekspirasi. Gampang ya? Jadi, perhatikan baik-baik. Jadi, perbedaan antara pernapasan dada dan pernapasan perut itu, untuk kata kunci membedakannya adalah yang pertama, pernapasan dada melibatkan otot antar tulang rusuk. Sementara pernapasan perut melibatkan otot diafragma. Gitu ya. Itu aja kata kuncinya. Selebihnya hampir sama. Ya. Bisa dipahami? Bisa dong. Saya yakin kalian bisa paham ya. Karena ini adalah materi yang sangat-sangat mudah, ini tidak terlalu sulit. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, apa yang mau kita pelajari lagi? Kita mau lihat volume udara pernapasan. Jadi di dalam paru-paru kita itu, ketika kita bernapas, ada volume udara yang masuk. Nah, volume yang ada di dalam paru-paru itu disebutlah dengan volume pernapasan. Ya. Jadi volume udara pernapasan itu yang ada di dalam paru-paru atau ketika kita melakukan pernapasan itu ada 6 macam ya. Ada 6 jenis volume udara dalam pernapasan ya. Yang pertama disebut sebagai volume udara pernapasan ya. Volume udara pernapasan. Nah, ini adalah volume udara pernapasan ini adalah volume yang kita hirup dalam sekali inspirasi normal. Jadi ketika kita sekali melakukan bernapas, sekali bernapas, itulah yang disebut dengan volume udara pernapasan. Nah, volume itu sekali kita bernapas kurang lebih 500 cc bisa kita hirup dalam pernapasan normal ya. Yang kedua ada volume udara komplementer ya. Volume udara komplementer ini sekitar 1500 cc. Nah, volume udara komplementer itu maksudnya adalah volume udara yang kita hirup dalam sekali pernapasan maksimal atau inspirasi maksimal. Jadi ketika kita tarik napas dalam-dalam,
Begitu, ya. Itu adalah volume komplementer. Ya. Jumlahnya sekitar 1500 cc. Kemudian ada volume udara cadangan. Volume udara cadangan sama dengan volume udara komplementer. Kenapa, Pak? Karena ketika kita melakukan inspirasi maksimal, maka akan kita keluarkan juga secara maksimal. Maka kalau komplementer inspirasi maksimal, maka kalau volume cadangan ini adalah ekspirasi maksimal. Jadi yang kita hirup maksimal, kita keluarkan maksimal. Nah, itulah yang disebut dengan volume udara cadangan. Nah, sekitar 1500 cc juga, ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan volume residu, ya. Volume residu ini adalah volume udara yang tertinggal di dalam paru-paru kita. Jadi di dalam paru-paru itu tidak pernah habis udara, ya, tidak pernah habis udara. Harus ada di situ sisa. Nah, volume residu itu disebut sebagai volume sisa itu disebut sebagai volume residu, jumlahnya sekitar 1000 cc. Nah, yang kelima dan keenam ini adalah yang kelima kapasitas vital paru-paru atau disingkat dengan KV. Nah, ini untuk menghitungnya gampang. Ada rumusnya. UP tambah UK tambah UC. Apa ini? Udara pernapasan, volume udara pernapasan ditambah volume udara komplementer ditambah volume udara cadangan, itulah yang menjadi kapasitas vital paru-paru. Jadi kalau kita hitung misalnya udara pernapasannya 500, udara komplementernya 1500, udara cadangannya 1500, maka total kapasitas vitalnya adalah sekitar 3500. Karena 500 tambah 1500 tambah 1500. Itulah untuk volume kapasitas vital. Bisa dipahami ya? Nah, yang keenam juga sama, tapi ini volume total. Ingat, volume total. Jadi kalau volume total, UP tambah UK tambah UC tambah UR. Jadi, ini kalau kita hitung udara pernapasan 500 tambah UK 1500 tambah UC 1500 tambah UR itu 1000, maka totalnya adalah 3000, 4000, 4500 volume total paru-paru, ya. Volume total paru-parunya sekitar 4500. Ya, bisa dipahami untuk volume udara pernapasan. Baik, kita lanjut mengenai frekuensi pernapasan. Nah, untuk frekuensi pernapasan, frekuensi itu maksudnya adalah kecepatan kita bernapas dalam satuan waktu tertentu. Nah, kali ini kita ambil satuannya menit. Maka dalam keadaan normal, kita bisa bernapas 15 sampai 18 kali per menit dalam waktu normal. Tapi frekuensi ini bisa berbeda ketika kita melakukan aktivitas yang berbeda. Nah, apa yang mempengaruhi frekuensi pernapasan itu bisa dipengaruhi oleh yang pertama, jenis kelamin. Ya, jenis kelamin. Jadi jenis kelamin mempengaruhi, ya. Kemudian usia mempengaruhi. Kemudian suhu tubuh mempengaruhi. Misalnya laki-laki dan perempuan itu berbeda frekuensinya. Usia yang lebih tua dibanding yang lebih muda berbeda frekuensi pernapasannya. Suhu tubuh orang yang demam dengan orang yang normal berbeda frekuensinya. Posisi tubuh lagi duduk, lagi berdiri, lagi tidur berbeda frekuensinya. Aktivitas lagi berlari, lagi belajar, ya. Kemudian lagi bermain itu berbeda frekuensinya. Nah, untuk ini bisa kalian cari tambahan informasi atau cari referensi tambahan untuk mencari mana yang lebih tinggi untuk frekuensi pernapasannya. Misalnya laki-laki atau perempuan, yang lebih tinggi siapa, yang lebih muda, yang lebih tua, siapa yang lebih tinggi, suhu orang demam dengan normal siapa yang lebih tinggi, posisi kalau duduk dengan berdiri siapa yang lebih tinggi frekuensi pernapasannya, berlari dengan duduk siapa yang lebih tinggi frekuensi pernapasannya. Ya. Tapi ini dicari sendiri untuk referensi tambahannya. Baik. Sekian pembelajaran kita kali ini. Ya, saya yakin anak-anak kami sekalian sudah bisa memahami tentang
sistem respirasi terkhusus yang sudah kita pelajari barusan, yaitu tentang pengertian bernapas dan perbedaan bernapas dan respirasi, kemudian mekanisme pernapasan, kemudian volume pernapasan, dan frekuensi pernapasan. Baik, tetap semangat walaupun kita sekarang lagi mengalami masa-masa sulit ya, masa-masa sulit. Tetap semangat, jangan karena pandemik ini kita jadi hilang semangat untuk berkreasi ya. Jadikan momen ini menjadi waktu untukmu untuk meningkatkan kemampuan dirimu, untuk meningkatkan kualitas dirimu ya. Jangan karena keterbatasan bisa menghalangimu untuk meraih kesuksesan. Ya, tetap semangat. Ya, jangan lupa berdoa supaya pandemi ini segera berakhir. Sekian materi kita. Selamat siang.